Ibu selalu berinteraksi dengan baik kepada kami, selalu mengajarkan sesuatu yang baru yang belum kami ketahui, memahami setiap keadaan di kelas. So sweet sekali. Oke, assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi dengan Bu Heva. Nah, mumpung hari ini hari libur, kita buat sebuah kegiatan. Kegiatannya itu apa? Ini dia kegiatannya. Apa ya? Yang ada di kertas-kertas ini. Nah, memang kalau guru itu nggak lepas dari kertas, pena, dan buku ya. Tapi kertas-kertas ini bukanlah kertas-kertas tugas yang harus dikoreksi. Tapi sebenarnya ini adalah kertas-kertas seperti kertas motivasi ya. Bukan motivasi ya, seperti kertas kritikan ya. Jadi ini memang sengaja saya buat, bukan saya yang buat sih sebenarnya, tapi minta siswa untuk membuat kritikan, sebenarnya kritikan yang membangun ya. Kita harus menciptakan kelas yang bahagia, kelas yang menyenangkan. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini kalau bagi saya salah satunya itu adalah meminta siswa untuk membuat apa sih yang nggak mereka sukai dari Bu Eva kalau berada di kelas gitu. Entah Bu Eva terlalu galak, entah Bu Eva terlalu mendikte, entah mengajarnya terlalu cepat, entah bagaimana. Nah, inilah saya minta sama mereka apa sih positif negatifnya ketika Bu Eva berada di dalam kelas, sehingga kedepannya saya itu bisa mengoreksi diri sendiri ya, sehingga menciptakan kelas yang bahagia. Nah, anak-anak kalau bahagia, apapun pelajaran yang kita berikan, baik susah, baik gampang, mereka akan dengan senang hati untuk menerimanya. Nah, jadi ini adalah tumpukan kertas. Memang saya minta sama mereka itu nggak boleh buat nama, nggak boleh buat identitas apapun, sehingga mereka gampang untuk membuat apa yang terasa di dalam diri mereka. Mereka curahkan ke kertas yang kecil-kecil ya. Ada yang bentuknya begini, nggak beraturan, ada yang berwarna-warni. Itu memang sengaja saya serahkan ke mereka. Silahkan kalian buat seperti apa keinginan kalian, nanti akan dibaca oleh Bu Eva ya. Jadi kertas-kertas ini saya buat ya. Memang saya udah baca sih semuanya ya. Kadang ketawa-ketawa sendiri membacanya gitu, tapi nanti akan direview. Kayaknya nggak semua juga direview ya, paling sedikit-sedikit aja gitu kan, paling ada beberapa lembar. Nah, intinya memang itu, kita sebagai guru gitu kan, bukannya bermaksud untuk mengajarkan, manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Baik kita guru pasti banyak salahnya. Nah, kita kan nggak pernah tahu kalau orang tidak ngasih tahu ke kita. Nah, nggak mungkin siswa itu bilang langsung, Bu, Ibu begini, Ibu pemarah begini, nggak akan mungkin, pasti kita marah ya. Jadi makanya saya buat solusi bagaimana supaya saya mengetahui apa yang nggak disukai oleh siswa saya ke saya. Yuk kita aduk ya, aduk lagi. Kita aduk, ini sebenarnya banyak banget ya. Saya pun membacanya ketika waktu saya luang gitu. Nih, tumpukannya. Ini berapa banyak kertas saya juga nggak ngitung. Terus ini, nih ada kertas berwarna-warni. Kita mulai dari yang berwarna aja kali ya. Kertas yang berwarna ini saya sambil tutup mata aja ngambil. Dapat satu, taram. Wah, nih ya, nih tulisannya saya bacakan ya. Menurut saya Bu Eva itu sikapnya lebih keibuan. Jadi saya berbicara saya nggak ngerti nih apa yang. Sepertinya saya curhat kepada mama saya. Oh, maksudnya begini.
Bu Eva itu sikapnya keibuan, jadi saya berbicara dengan Bu Eva itu nyaman seperti saya berbicara dengan ibu saya. Bu Eva itu orangnya ramah, selalu bisa membaca suasana, jadi saya suka belajar sama Bu Eva. Wah, alhamdulillah. Dia merasa siswa saya itu merasa saya itu seperti ibunya, jadi dia berbicara dengan saya tuh leluasa, alhamdulillah. Tapi ini positif ya, nggak ada yang mau negatifnya nih. Terakhir, I love you Bu Eva, I love you too nakku. Nih yuk kita pisah ya, yang udah ya. Terus kita cari lagi. Oke, kita obok-obok. Tutup mata lagi nih. Nah ini mungkin kertas yang ini ya. Nah ini. Nih mereka saya suruh bikin positif dan negatif. Kayaknya negatifnya nggak diisi. Ibu selalu berinteraksi dengan baik kepada kami, selalu mengajarkan sesuatu yang baru yang belum kami ketahui, memahami setiap keadaan di kelas. So sweet sekali. Nah jadi memang ya, saya itu kan guru seni. Seni itu menyenangkan, jadi saya juga masih ingat waktu masih sekolah dulu tuh kalau belajar seni itu adalah pelajaran yang sangat ditunggu-tunggu gitu. Jadi saya juga ingin menciptakan mereka itu ketika belajar seni itu adalah pelajaran yang mereka tunggu-tunggu. Jangan hanya pelajarannya saja yang ditunggu, tapi gurunya juga harus ditunggu-tunggu, seperti itu ya. Jadi berarti positif lagi nih, belum ada yang negatif. Lanjutkan. Nah ini kayaknya yang terakhir ya, karena kalau saya bacakan semuanya tuh banyak banget ya, banyak banget. Ketika saya baca ini aja itu berhari-hari. Mungkin dong kita bikin videonya berhari-hari. Nah ini ibu itu sudah sangat baik, tapi saran saya sebagai siswa, ketika belajar ibu jangan terlalu jauh mencampuri urusan pribadi seperti keluarga broken. Iya, saya ingat ketika itu mengajar, maaf ya nak ya. Nah jadi ceritanya begini ya pemirsa. Jadi waktu itu saya mengajarkan tentang kesabaran dalam diri, atau kita ini kan hidup itu pasti ada ujian ya. Sebenarnya tentang ujian sih yang saya ajarkan ketika itu di sekolah gitu kan. Jadi anak-anak ini kan banyak tuh yang mengeluh, tugasnya terlalu banyak, ini begini begitu. Nah itu sebenarnya kan ujian hidup mereka gitu kan. Jadi saya sampaikanlah sambil menasehati mereka di kelas. Jadi kita setiap manusia itu berbeda-beda ujian dalam hidup kita. Nah ujian kalian itu nggak si A mendapatkan ujian seperti ini, belum tentu si B bisa mendapatkan. Contoh salah satunya dalam kehidupan mereka kan itu masih anak-anak. Keluarga yang broken misalnya seperti itu. Si A ada keluarganya broken, tapi dia masih bisa menikmati hidupnya dengan bahagia walaupun orang tuanya broken. Nah belum tentu si B bisa menghadapi kehidupan yang seperti itu. Ketika orang tua saya broken, mungkin saya sudah mau bunuh diri atau seperti apa. Nah saya mengajarkan hal itu. Jadi saya tidak sengaja, karena serunya mengajar, saya bertanya di kelas mereka, siapa sih keluarganya yang broken gitu kan. Nah semestinya mungkin saya nggak harus bertanya seperti itu. Jadi mereka itu entah kenapa, entah jujurnya si anak mungkin ya, anak-anak itu kan jujur gitu, ngangkat tangan. Nah mungkin dia malu ketika itu. Nah itu sih mungkin bagi kita sebagai guru lebih berhati-hati juga kalau untuk bertanya tentang pribadi, hal-hal yang sangat sensitif itu mungkin sensitif ya. Tapi ibu mohon maaf ya nak ya, ketika itu memang ibu tidak sengaja gitu ya. Karena terlalu asik mengajar ya, mengalir begitu aja gitu ya. Jadi mungkin saran untuk kita seperti itu ya teman-teman, sebagai guru gitu. Kita sebagai guru bukan mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi kan kita juga mendidik mereka seperti moralnya, sikapnya, tingkah lakunya, kejujurannya, terus apapun itu gitu kan. Jadi kita mengajar itu, misalnya saya mengajar seni budaya, nggak hanya seni budaya yang saya ajarkan mereka tentang bagaimana kita bisa menghadapi hidup ini gitu. Kita sebagai guru yang sudah pengalaman dengan kehidupan gitu, mungkin itu bisa sharing ke mereka gitu. Itu yang membuat mereka menyenangi kita gitu kan. Saya di kelas juga ketika masuk itu tanya kabar mereka, bukan tanya PR mereka loh, itu kunci ya. Jadi kalau mereka itu ketika kita masuk PR-nya udah selesai, itu membuat mereka, aduh kalau melihat kita tuh seperti melihat PR gitu. Terus satu lagi ya, karena saya guru seni budaya ya, mungkin kalau
pelajaran MTK, kimia itu tuh mungkin ditarget anak itu harus mampu seperti ini, anak itu harus mampu seperti itu gitu. Kalau saya sebagai guru seni itu saya mengutamakan kebahagiaan mereka gitu. Mereka senang, saya sebagai guru mengajarnya juga ikut senang seperti itu. Mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman, pemirsa semuanya, Bapak Ibu guru, sedikit sering dari saya seperti itu. Kita manusia ini tidak ada yang sempurna, pasti ada positif dan negatifnya gitu. Ambil yang positif dari saya, buang yang negatif ya. Mungkin banyak kata-kata yang salah atau cara penyampaian saya yang salah di sini, itu ambil baiknya, buang yang buruknya. Oke, sampai ketemu dengan konten selanjutnya. Bagi teman-teman, pemirsa, Bapak Ibu guru, kalau ada kritik dan saran atau komentarnya silahkan dibuat di kolom komentar di bawah ya. Kita sebagai sesama guru atau kita sesama guru tuh harus saling ada masukan ya. Jadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.